Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami masih mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta. Dan kiranya Engkau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara yang hari ini lebih terganggu daripada biasanya. Dan tolong berikan kata-kata, berikan pengurapan. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan sehingga setiap kata yang dia ucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan biarlah semuanya dibungkus dan dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu. Karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami keterbukaan. Berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Berikan kami terang secukupnya, sehingga kami bisa mengerti. Dan berikan kami ketundukan, sehingga kami percaya kepada kebenaran firman. Dan berikan kami hati yang betul-betul mau menanggapi firman-Mu, sesuai kehendak-Mu, dan bahkan memberitakan firman-Mu. Tuhan mengingat ini kebaktian online, kiranya Engkau jaga segala sesuatu yang berurusan dengan online, wifi, internet, listrik, dan semuanya, cuaca, jaga supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan tidak ada gangguan pada siapapun dalam kebaktian ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah session yang terakhir ya. Dari eksposisi Yohanes 2 ayat 12 sampai 25. Session yang ke-16 dan session yang terakhir. Saya berikan judul iman karena tanda versus iman karena Injil. Kita tidak usah baca seluruhnya, karena sebetulnya seperti saya sudah katakan dari tempo hari, ayat 23 sampai dengan ayat 25 ini sebetulnya agak terpisah. Bahkan ada orang-orang yang berpendapat bahwa teks ini seharusnya dimasukkan dalam Yohanes pasal 3. Jadi kita baca hanya 3 ayat yang terakhir ini. Memang ada hubungannya dengan ayat 2 ya. Karena di sini kita melihat dia hari Paskah ya. Pergi ke Yerusalem dalam ayat 13. Dan di sini, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi saudara, ini poin yang ke-9 Romawi dan pastinya poin yang terakhir. Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah. Paskah dan hari raya roti tidak beragi itu sekitar 7 harian itu ya. Jadi cukup lama. Dan ini ayatnya kita baca lagi, tetapi ya kita tekankan bagian yang saya garis bawahi ini ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nanti selama khotbah ini berulang kali kita baca teks ini, tapi penekanannya pada bagian-bagian yang berbeda. Sekarang penekanannya ada pada bagian yang saya garis bawah ini, ya. Kan sudah The Bible Exposition Commentary mengatakan, sementara di Yerusalem untuk Paskah,
Yesus melakukan mujizat-mujizat yang tidak diberikan secara terperinci dalam Injil manapun. Jadi mujizatnya apa? Tidak diceritakan dalam Injil manapun. Tetapi dia melakukan banyak hal, itu jelas dari ayat itu tadi. Pasti tanda-tanda ini yang secara khusus menarik Nikodemus. Nanti ini nyambung ke Yohanes 3 ayat 2 ya. Karena mujizat-mujizat itu banyak orang mengaku percaya kepadanya. Tetapi Yesus tidak menerima pengakuan mereka. Jadi hati-hati ya. Tidak semua pengakuan diterima oleh Yesus ya. Karena mereka itu percaya atau mengaku percaya karena mujizat. Iman karena mujizat. Yesus tidak menerima. Tak peduli apa yang orang-orang itu sendiri katakan. Atau orang-orang lain katakan tentang mereka, maksudnya tentang mujizat-mujizat itu, ia tidak menerima kesaksian manusia. Mengapa? Karena sebagai Allah, ia tahu apa yang ada dalam setiap hati dan pikiran orang. Jadi tidak peduli apa yang orang-orang itu sendiri katakan, mengaku percaya dan sebagainya, atau orang-orang lain katakan tentang mereka, tentang mujizat-mujizat itu, dianggap benar dan sebagainya, dianggap menimbulkan iman, dia tidak menerima kesaksian manusia. Karena sebagai Allah, dia tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran setiap orang. Karena mari kita lihat ayat referensinya, ya 3:2 itu kita baca mulai ayat 1 ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Mengapa dia bisa tahu? Ini alasannya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Bentar, ini saya mesti garis bawahi. Jadi dalam hal ini memang omongan Nikodemus benar ya. Kalau bukan Allah menyertai Yesus, tidak mungkin dia bisa mengadakan tanda-tanda yang dia adakan itu. Kelihatannya tanda-tandanya itu begitu hebat, cuma sayangnya tidak diceritakan. Ya. Sehingga Nikodemus menganggap mesti dia ini guru yang diutus oleh Allah. Dan dia sebut sebagai Rabi. Ya saudara, ada 4 hal yang dibicarakan oleh komentar dari penafsir di atas ini ya. Ya, penafsir ini ya. Pertama, saudara, Yesus melakukan tanda-tanda atau mujizat-mujizat di Yerusalem. Nah, kita baca sekali lagi ayat 23-25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi penekanan saya pada bagian yang saya garis bawahi. Ya. Sekarang Leon Morris mengatakan demikian. Penyebutan pada tanda-tanda Yesus dan tensa imperfect dari kata kerja diadakannya itu ini ya. Ini menggunakan tensa imperfect. Diadakannya atau sedang melakukan. Ini kalau mau menerjemahkan dari bahasa Inggris, ini was doing, maka sedang melakukan, tapi di masa lampau karena was doing. Dalam kurung menunjukkan bahwa Yesus terus-menerus melakukan tanda-tanda. Terus-menerusnya itu karena tensa imperfect-nya itu ya. Agak membingungkan. Ya, penyebutan tanda-tanda dan dia terus melakukan tanda itu agak membingungkan karena Yohanes tidak mencatat tanda di Yerusalem kecuali pembersihan bait Allah dianggap sebagai tanda. Ya memang itu tanda sebetulnya bahwa orang-orang bisa tidak melawan, satu orang bisa mengusir banyak orang, itu sebetulnya tanda. Tapi rasanya tetap tidak cocok dengan kata-kata dia melakukan dan banyak terus-terus. Padahal tandanya yang diceritakan cuma satu. Saya lanjutkan, tetapi ini bukan kontradiksi ya. Tetapi ia menyangkal usaha apapun sebagai penceritaan semuanya tanpa kecuali.
baik Yohanes maupun penulis Injil yang lain itu tidak pernah menceritakan semua. Kalau ceritakan semua kita enggak punya Alkitab yang cuma segini, enggak tahu setebal apa. Ya, dan itu ada dalam Yohanes 20 ayat 30 dan Yohanes 21 ayat 25. Di sana tidak ada keraguan bahwa ia ingin kita berpikir tentang Yesus. Sebagai terus-menerus menyatakan kemuliaannya, tapi ia tidak menceritakannya secara terperinci. Saudara, kalau Yesus terus-menerus melakukan mujizat, itu kita bisa menerima. Pertama, zamannya berbeda, dan kedua, itu Yesus. Tapi kalau ada seorang penyembuh atau seorang pelaku mujizat yang terus-menerus melakukan mujizat pada zaman sekarang, saya tidak percaya, saudara. Saya lebih percaya itu nabi palsu. Jadi, saudara, berpikir tentang Yesus itu beda dengan berpikir tentang orang, apalagi pada zaman sekarang. Dalam zaman Alkitab saja, saudara, kita melihat mujizat tidak terjadi setiap saat dan setiap hari, setiap detik, gitu ya. Yohanes Pembaptis itu tidak pernah melakukan mujizat apapun. Itu bahkan ayatnya eksplisit ada. Dan sekarang ada orang yang mengklaim melakukan kesembuhan terus-menerus. Kalau orang melihat itu dan wah, puji Tuhan, mujizat, kesembuhan ilahi. Orang ini yang seperti ini kurang sekali memperhatikan bahwa peringatan-peringatan Yesus terhadap nabi-nabi palsu dengan mujizat-mujizat palsunya itu sangat banyak. Bukan hanya Yesus, tapi seluruh Alkitab. Paulus dan sebagainya, apalagi nanti sang antikristus datang, sudah pasti melakukan banyak sekali mujizat. Dan kalau dikalahkan nabi palsu dan mujizat palsu, maka sudah jelas itu mirip dengan yang asli. Paling sedikit memang menggunakan dalam nama Yesus. Saya tidak ngerti Gilbert itu menganggap kata-kata dalam nama Yesus itu seakan-akan pasti membuktikan bahwa itu mujizat datang dari Tuhan, itu kesembuhan datang dari Tuhan. Saya anjurkan Gilbert baca Matius 7 ayat yang ke-22. Orang-orang itu mengaku kayak mendebat pada akhir zaman, mau debat ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Yesus bilang apa? Enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan konteksnya jelas nabi palsu, dan ini akan saya bahas pada minggu yang akan datang kalau Tuhan menghendaki. Mulai Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Jadi apakah menggunakan nama Yesus itu pasti dari Tuhan? Ya kalau memang itu dari Tuhan, ya buang saja Matius 7 ayat 22 itu. Jadi Pak Gilbert saya kira tidak teliti baca Alkitab atau bagaimana? Kok bisa mengatakan bahwa karena orang yang minta dalam nama Yesus tidak mungkin setan yang memberikan. Lalu bagaimana dengan Matius 7 itu? Mau diapakan? Menafsir yang menabrak Alkitab, ayat lain dari Alkitab, itu jelas-jelas tidak bisa dibenarkan. Jadi bahwa Yesus melakukan banyak dan terus-menerus. Jangan anggap orang zaman sekarang juga bisa dan terus-menerus juga. Mungkin saya kira saya harus membahas suatu kali serangkaian tentang mujizat itu ya. Karena saya sudah pernah bahas hal itu. Tapi tidak tahu kapan mungkin akan saya bahas. Sekarang saudara, saya tadi sudah menyinggung tentang tensa imperfect ya. Saya sudah pernah jelaskan saya kira. Tetapi saya tidak berharap semua ingat. Karena itu saya berikan penjelasan ulang tentang tensa imperfect ini. Gresham Machen ini membuat buku memang tentang gramatika bahasa Yunani untuk pemula ya. Dan dia berkata demikian. Dalam masa present, tidak ada bentuk khusus dari kata kerja dalam bahasa Yunani untuk menunjukkan tindakan yang terus-menerus. Di sana tidak ada pembedaan dalam bahasa Yunani antara I lose dan I am losing.
Kalau I lose itu terus-menerus gitu ya. Jadi rutin gitulah gitu ya. Lalu I am losing seperti sekarang. I am preaching. Saya sedang berkhotbah. Dalam bahasa Yunani tidak ada perbedaan. Saya kerjaannya berkhotbah, saya berkhotbah. Atau saya sedang berkhotbah. Itu tidak ada perbedaan. Dalam bahasa Yunani. Dalam bentuk presentnya. Tapi dalam masa lampau, pembedaan itu dibuat dengan lebih tajam daripada dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris cuma past tense biasa atau was doing seperti tadi itu ya. Tense dalam mana bentuk indikatif digunakan sebagai past tense biasa disebut aorist. Tense yang menunjukkan tindakan yang terus-menerus, yang terus berlangsung pada masa lampau disebut the imperfect. Jadi kalau satu titik pada masa lampau itu menggunakan aorist tense. Tapi kalau masa lampau tapi terus maka menggunakan imperfect. Jadi pada waktu kata-kata di sini diadakannya ini menggunakan imperfect tense. Mari kita cek ya dalam Bible Works ya. Idet ya, poyo. Nah ini katanya kata Yunani-nya ada di sini. Lihat kata yang di bawah bagian bawah saja ya, verb indicative imperfect. Hanya itu saja yang saya butuhkan, imperfect tense ya. Jadi itu pada masa lampau, tapi terus-menerus. Dia membuat banyak tanda dan terus-menerus. Ini pada waktu dia ada di Yerusalem. Sekarang sudah saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Tanda-tanda atau mujizat-mujizat itu menyebabkan orang-orang percaya kepadanya. Kita baca sekali lagi ayat 23-25 ini, tapi kita lagi-lagi lihat penekanan yang berbeda, hanya yang bagian yang saya garis bawahi. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kan sudah ada beberapa poin lagi di sini. Poin A ya. Banyak orang yang melihat mujizat-mujizat, tapi tetap tidak percaya. Saya berikan kata-kata The Bible Exposition Commentary. Dalam sepanjang Injil Yohanes, kamu melihat orang-orang Yahudi terbagi tentang arti dari mujizat-mujizat ini. Yohanes 9 ayat 16 dan Yohanes 11 ayat 45-46. Mujizat-mujizat yang sama yang menarik Nikodemus kepada Yesus menyebabkan sebagian dari pemimpin-pemimpin agama yang lain ingin membunuh dia. Mereka bahkan menegaskan bahwa mujizat-mujizatnya dilakukan dengan kuasa iblis. Ayatnya tidak diberikan, tapi saya yang memberikan di sini Lukas 11 ayat 15. Mujizat-mujizat Tuhan kita merupakan kesaksian-kesaksian. Yohanes 5 ayat yang ke-36 memberikan bukti tentang keanakannya yang ilahi, tetapi mereka juga adalah ujian-ujian. Membukakan atau menyingkapkan hati dari orang-orang. Yohanes 12 ayat 37 dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa yang sama yang membuka mata sebagian orang hanya membuat mata orang-orang lain lebih buta. Yohanes 9 ayat 39 sampai dengan 41. Saudara, mari kita melihat ayat-ayat yang jadikan referensi ya. Kita baca satu persatu. Yohanes 9 ayat yang ke-16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu. Ini kalau saya tidak salah, Yesus menyembuhkan orang buta ya. Orang buta atau orang lumpuh, saya lupa ya. Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Jadi kalau tadi itu dalam ayat ini ya,
Orang-orang itu percaya karena lihat tanda. Nah, tapi saya katakan banyak orang lihat mujizat-mujizat, tapi tetap tidak percaya. Dan di sini kita melihat hal itu. Yesus jelas-jelas melakukan mujizat, mari kita lihat ya pasal 9 saja ya. Jadi ini orang buta dari lahir, ya, dan dia sembuhkan. Tapi saudara, tetap mereka tidak. Ya sebagian ada yang meragukan bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian. Tapi yang sebagian berkata orang ini tidak datang dari Allah. Tidak peduli mereka melihat mujizat. Tapi mereka soroti Yesus tidak memelihara hari Sabat. Bukannya Yesus tidak memelihara hari Sabat. Yesus tidak memelihara hari Sabat sesuai hukumnya Farisi. Kalau sesuai hukumnya Alkitab jelas dia memelihara. Tapi mereka menambahi dengan peraturan-peraturan tidak ada dalam Alkitab. Yesus tentu tidak gubris itu. Dan itu dianggap tidak memelihara Sabat. Dianggap orang berdosa, tidak mungkin datang dari Allah. Tapi yang lain bilang, kalau dia orang berdosa, bagaimana bisa membuat mujizatnya demikian? Jadi pada waktu Yesus melakukan mujizat, ada pertentangan. Sebagian ya dibukakan matanya sedikit atau banyak. Tapi sebagian makin ditutup, makin buta. Mari kita lihat yang selanjutnya. Ini pembangkitan Lazarus, saudara, Yohanes pasal 11 ya. Ayat 45 sampai 53. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi yang menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Jadi yang sebagian ini percaya, ya. Tapi sebagian lagi madul, lapor kepada orang-orang Farisi. Ya, lalu imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Mereka akui. Tapi tidak membuat mereka percaya. Malah tambah melawan, kepingin bunuh. Ayat 8, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Kalau semua orang percaya kepadanya, terjadi keributan ya antara mereka dengan Yesus dan sebagainya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Sebetulnya kalau semua percaya Yesus dan mereka tidak ribut saja, tidak ada keributan, Roma tidak diam-diam datang. Roma tidak senang ada keributan. Tapi mereka akan lawan, maka Roma akan datang dan habisi mereka. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi dari dirinya sendiri, dia maksudkan, lebih baik dia dibunuh saja, daripada kita dimusnahkan semua orang-orang Romawi. Satu orang dikorbankan, dia tidak salah, daripada banyak binasa semua. Omongannya Kayafas saya pikir-pikir sama dengan prinsipnya NATO ya. Daripada terjadi perang dunia ketiga, lebih banyak orang mati, lebih baik Ukraine dikorbankan. Saya tidak bisa menerima sebetulnya hal seperti itu. Kalau mereka memang yakin Ukraine tidak salah, mereka harus bela mestinya. Tidak peduli dengan risiko apapun. Saya lanjutkan, saudara. Dari sudut Tuhan ini lain, saudara. Hal ini dikatakannya bukan dari dia sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi dari sudut pandang dia, ngomongnya lebih baik Yesus mati daripada orang Romawi datang kita dibinasakan. Tapi karena dia imam besar, ini nubuat datang dari Tuhan. Dalam kasus-kasus yang sangat jarang, ini nabi palsu, tapi Tuhan gunakan untuk nubuat yang benar, seperti Bileam juga berikan nubuat yang benar. Tapi ini kasus yang sangat-sangat jarang. Nabi palsu digunakan untuk memberikan nubuat yang benar, betul-betul datang dari Tuhan. Nah sekarang dari sudut pandang Tuhan, nubuat itu artinya Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan ya bukan untuk bangsa itu saja, tapi mengumpulkan, mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai. Berarti semua orang-orang pilihan.
Yesus mati untuk semua orang-orang pilihan. Nah, lalu ayat 53, mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi kita lagi-lagi melihat ya, ada mujizat pembangkitan Lazarus dan sebagainya. Sebagian positif, percaya kepadanya karena mujizat pembangkitan. Tapi ada yang lapor, dan lalu para tokoh Yahudi itu marah, dan lalu mereka mau bunuh Yesus. Jadi saudara, mujizat itu sebagian memang membuat orangnya percaya, tapi sebagian membuat mereka lebih jahat, lalu kepingin bunuh. Lalu kita lihat Lukas 11 ayat 15. Ini jelas setelah Yesus melakukan mujizat, saudara bisa baca sendiri ayat sebelumnya. Sehingga ayat ini berkata, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada yang ragu-ragu, jangan-jangan dia ini Mesias. Tapi ada yang berkata, mengeraskan hati, saudara. Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Selalu bisa terjadi demikian. Dia akan mujizat, sebagian percaya, sebagian menjadi lebih buta. Sekarang Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi pekerjaan itu sebetulnya memang memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi supaya orang percaya bahwa dia itu Mesias, maka dia diberi kemampuan untuk melakukan mujizat. Tetapi saudara, tidak semua orang seperti itu. Orang-orang banyak sekali dipanggil Tuhan, Tuhan tidak memberikan kemampuan apapun untuk melakukan mujizat. Salah satunya Yohanes Pembaptis, tidak ada tanda sama sekali. Untuk Yesus seperti ini, tidak berarti untuk orang lain semua juga harus seperti itu. Sekarang kita lihat Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ya saudara, kalau orang bilang bahwa mujizat itu selalu buat orang percaya, dan banyak orang kalau nginjil-nginjil kok gak berhasil ya. Andai kata saja aku bisa mujizat, lalu bisa buat air jadi anggur, bisa sembuhkan orang sakit, pasti orang akan percaya. Kalau saudara punya pemikiran seperti itu, coba lihat ini. Yesus sendiri kan juga nginjil dan dia lakukan begitu banyak mujizat kepada mereka di depan mata mereka. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Yang bilang mujizat itu menjamin terjadinya iman itu siapa? Saya lanjutkan. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata mereka dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan mendengar dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ini mengatakan percaya, tapi bahwa mereka tidak berani ngaku. Bagi saya ini iman yang abal-abal. Jadi hati-hati lagi-lagi ya, iman mujizat itu hampir pasti iman abal-abal. Memang bisa iman mujizat itu membuat orangnya lalu datang pada Yesus seperti Nikodemus, lalu akhirnya percaya, bisa. Tapi kalau tidak terjadi dia datang pada Yesus, hanya percaya karena mujizat, itu iman abal-abal. Makanya kalau ada penyembuh atau pelaku mujizat yang hanya kerjanya terus menyembuhkan dan melakukan mujizat, itu nabi palsu. Tidak bisa melakukan mujizat tanpa disertai penginjilan.
Rasul-rasul banyak lakukan mujizat. Tapi mereka banyak beritakan Injil dan firman. Yesus banyak lakukan mujizat. Tapi Yesus banyak beritakan Injil dan firman. Dan sekarang ada banyak orang lakukan mujizat saja. Dan bermimpi bahwa dia adalah Nabi Tuhan. Dan banyak orang bodoh mengatakan dia memang Nabi Tuhan. Bahkan mengecam orang-orang yang mengatakan dia Nabi palsu. Dikatakan orang busuklah, itulah. Belajar Alkitab dulu. Baru ngomong orang busuk atau tidak busuk. Dan kamu tidak ngerti Alkitab kok. Saya lanjutkan saudara, Yohanes 9 ayat 39-41. Kata Yesus, aku datang dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi saudara, dia datang dalam dunia untuk menghakimi. Memang bukan penghakiman akhir zaman yang dibicarakan. Ya. Tapi dengan melakukan mujizat-mujizat itu dan sebagainya, dia memisahkan yang tidak melihat itu bisa melihat, dan yang dapat melihat mengaku bisa melihat, menjadi buta. Sekarang ini jadi poin A ya. Banyak yang lihat mujizat, tapi tetap tidak percaya. Sekarang poin B, saudara. Objek iman dari mereka yang percaya. Yang tadi melihat tapi tetap tidak percaya. Tapi kan ada yang melihat tapi lalu menjadi percaya. Nah kita sekarang bicarakan yang percaya ini objek imannya apa? The Biblical Illustrator. Objek dari iman mereka. Nama Kristus. Nama dari apapun adalah itu. Dengan mana itu dikenal. Jadi nama dari Kristus adalah wahyu tentang Sang Juru Selamat yang ditawarkan untuk penerimaan iman. Jadi dia berpendapat kata nama itu diartikan sebagai wahyu tentang Yesus. Itu menurut dia. Tapi saya berikan contoh banyak, saudara ya, di sini ya. Kata nama memang seringkali bukan menunjuk pada nama orangnya. Ini sesuatu yang sangat perlu dicamkan, saudara ya. Kalau sudah melihat kata nama, memang kadang-kadang kata nama betul-betul menunjuk pada nama. Pada waktu dalam Keluaran 3 ayat 14-15 dan sebagainya, Allah memperkenalkan namanya sebagai YHWH. Itu memang nama pribadi. Dan kalau dikatakan Abraham punya anak lalu dinamakan Ishak, itu memang nama pribadi. Tapi ada banyak kali, sangat banyak. Kata nama bukan menunjuk pada nama orangnya, tetapi menunjuk kepada orangnya sendiri. Bukan namanya, seperti saya Budi Asali. Bukan pada nama Budi Asali itu, tapi pada orangnya. Dan saya akan memberikan banyak contoh. Kalau sudah banyak contoh ini diberikan, saya tetap tidak percaya. Ya saudara memang tidak percaya Alkitab. Mari kita lihat ya, contoh pertama. 2 Samuel 7 ayat yang ke-13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dia itu Salomo ya. Ya memang nubuat ini bisa menunjuk pada Yesus juga, tetapi di sini saya tekankan Salomo. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Jadi Salomo akan mendirikan rumah bagi namaku. Namaku ini mau diartikan betul-betul nama Allah, yaitu Yahweh. Jadi mendirikan rumah bagi YHWH. Itu begitu. Tidak mungkin jadi diartikan begitu. Namaku di sini harus diartikan ya Yahweh-nya sendiri. Mendirikan rumah bagi Allah, bagi Tuhan sendiri. Contoh kedua. Mazmur 20 ayat 2. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nama YHWH itu membentengi engkau. Nama itu membentengi. Membentengi kan melindungi.
Bisa kan nama melindungi? Jelas di sini nama Allah itu. Maksudnya ya Allahnya sendiri. Itu yang membentengi, itu yang melindungi. Contoh ketiga. Mazmur 52:11. Aku tidak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik. Cukup dari situ ya, namamu baik. Nama YHWH itu baik begitu. Itu maksudnya. Nggak mungkin. Nama ini ya menunjuk pada pribadi yang punya nama itu. Allah itu baik. Bukan namanya. Contoh keempat. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Apakah ini nama ini betul-betul nama? Nama YHWH itu adalah menara kuat. Orang lari kepada nama itu lalu menjadi selamat. Nama YHWH ini menunjuk kepada orangnya atau pribadinya. Itu yang menara kuat. Itulah kesana orang benar berlari dan menjadi selamat. Yang kelima, Yesaya 56 ayat 6. Dan orang-orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Saudara, mengasihi nama Tuhan. Mengasihi 4 huruf itu, YHWH. Nggak mungkin. Nama Tuhan ini lagi-lagi menunjuk pada pribadi yang punya nama itu. Menunjuk pada Yahweh-nya sendiri. Mengasihi Yahweh-nya. Bukan namanya, tapi pribadinya. Lalu kita lihat nomor 6. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam atau kepada namanya. Percaya kepada namanya itu maksudnya apa, saudara? Percaya nama YHWH itu tidak mungkin laki-laki, saudara. Kalau ini menunjukkan Yesus, percaya pada Yesus, nama Yesus itu mesti percaya pada pribadinya. Itu yang menjadi anak-anak Allah. Bukan percaya nama Yesus. Itu tidak masuk akal. Kita lihat lagi nomor 7, Kisah 4:12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas kalau kita lihat dalam konteksnya nama ini Yesus ya. Apakah nama Yesus itu diberikan kepada manusia dan oleh nama pribadi itu maka kita dapat diselamatkan? Tentu tidak mungkin. Yesusnya, pribadinya yang menyelamatkan, bukan namanya. Nomor 8. Roma 10:13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kira-kira nama Tuhan di sini jelas menunjukkan Tuhannya sendiri. Pribadinya. Kita berseru kepada Dia, kita diselamatkan. Bukan berseru kepada nama YHWH. Contoh ke-9. 1 Korintus 1 ayat 2b. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita berseru kepada nama Tuhan. Itu mesti berseru kepada Tuhannya. Bukan kepada nama, apakah nama YHWH atau Yesus, tetap bukan itu. Kita berseru kepada pribadinya yang mempunyai nama itu. Bukan kepada namanya. Nah, orang-orang yang tidak mengerti tentang hal ini, lalu menafsirkan kata nama itu secara hurufiah, akhirnya menimbulkan ajaran atau praktek yang kacau balau. Contoh, Yahweisme, poin A. Ya, mereka menggunakan ayat-ayat model seperti ini ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan itu huruf besar semua ya dalam perjanjian lama, berasal dari YHWH atau lasem disebut Yahweh. Ya. Panggillah namanya. Nah, dia lalu berkata ini loh, perintah untuk memanggil nama Yahweh. Jadi mereka bilang kalau dalam terjemahan kita diganti menjadi Tuhan seperti ini. Salah, tidak boleh. Sampai-sampai Yahweh-nya dimunculkan di dalam perjanjian baru. Padahal itu kata Ibrani, saudara. Bagaimana muncul dalam perjanjian baru?
Jadi panggillah namanya, sebetulnya artinya panggillah dia, pribadinya. Ini bukan perintah untuk panggil nama YHWH itu. Bukan itu artinya. Tidak masalah, ayat ini tidak masalah kalau kita mengerti apa yang sudah saya jelaskan di atas ini. Tapi ya maklum orang-orang ini ngawur semua. Sok saja pinter jago bahasa Ibrani. Tapi hanya jago bahasa Ibrani. Mereka tidak ngerti apa-apa tentang ilmu penafsiran dan sebagainya. Mengharmoniskan ayat dengan ayat. Mereka kacau balau ajarannya. Lalu kita lihat contoh yang selanjutnya mereka juga gunakan. Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Laki-laki Tuhan huruf besar. Bahasa Ibrani Yahweh. Panggilan namanya. Sama seperti tadi. Panggilan namanya mereka katakan ini perintah. Harus menggunakan nama Yahweh. Orang-orang dari kelompok Yahweh ini menggunakan ayat-ayatnya mereka tafsirkan sebagai suatu perintah dari Tuhan untuk menggunakan nama pribadinya yaitu Yahweh. Maka mereka lalu taruh doa Bapak Yahweh dan sebagainya dan macam-macam hal yang seperti itu. Dan sebagai catatan saya kira saksi-saksi Yehuwa juga menggunakan argumentasi yang sama. Cuma bedanya Yahweh Isma dengan saksi Yehuwa, kalau saksi Yehuwa masih mau menggunakan kata Allah. Di Indonesia ini. Kalau Yahweh Isma ini Nambayal itu tidak mau kata Allah. Tapi itu bukan urusan saya saat ini. Sekarang saudara, orang yang juga, kelompok yang juga salah dalam penggunaan nama ini ya, adalah, ya ini tidak lazim mungkin, saudara mungkin ada yang tahu, ada yang tidak, yang disebut local church atau gereja sidang jemaat Kristus, didirikan oleh Watchman Nee, dilanjutkan oleh Witness Lee, lalu sudah mati Witness Lee, saya tidak tahu siapa yang melanjutkan sekarang. Mereka punya ajaran yang luar biasa, aneh, luar biasa lucu. Karena dari ayat-ayat seperti ini juga ya, panggilan namanya, sebutlah namanya macam-macam, mereka betul-betul menyuruh mempraktekkan kepada jemaat mereka di mana-mana untuk menyebut Tuhan Yesus atau oh Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Saya ada filenya sebetulnya, tapi saya tidak ada waktu untuk menunjukkan file itu kepada saudara sekarang. Jadi saudara mereka ada di mall atau dimanapun, mereka sedang di gym, ya olahraga, Jesus, Lord Jesus, Yesus, Tuhan Yesus, dan sebagainya. Kalau saudara di sebelah mereka, padahal mereka sendirian, mereka akan ngomong seperti itu. Setidaknya itu perintahnya. Apakah betul-betul dilakukan, saya tidak tahu. Setidaknya sampai sekarang saya belum pernah dengar di manapun tahu ada orang ngomong Yesus dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang saya tahu dari gereja itu. Tapi ajarannya menyuruh begitu. Dimanapun. Dalam kondisi apapun. Ngomonglah Jesus. Lord Jesus. Saya kepingin tahu mereka lakukan itu pada saat giginya sedang dibor di dokter gigi. Ngomong Jesus, saya kepingin tahu. Tapi ini lucu ajarannya lagi-lagi karena mereka tidak bisa membedakan antara betul-betul nama diri dan kata nama menunjuk pada pribadinya. Sekarang kita masuk poin C, saudara. Iman karena melihat mujizat-mujizat. Versus iman karena mendengar firman atau Injil. Saya baru kemarin dulu ya, hari Jumat, saudara saya minta topik tema khotbah, saya berikan temanya iman karena mujizat dan versus iman karena Injil itu ya. Saya berikan dan Indra lalu memberikan komentar dalam grup karena itu ya. Kok ini mirip-mirip atau cocok dengan khotbahnya Gilbert, lalu dia berikan linknya. Dan baru tadi malam saya menonton khotbah itu. Dan memang saya pikir kok bisa cocok dari mana? Khotbah saya ini sudah jadi, sudah tadi malam itu. Tidak mungkin saya malam baru selesaikan.
Sudah jadi pada hari Jumat, sudah jadi kok. Jadi kebetulan, saya tidak percaya kebetulan saya orang Livong. Tuhan mengatur. Dia berkhotbah seperti itu, kok bisa khotbah saya ini cocok untuk membahas khotbahnya Gilbert itu. Ya. Saudara, mari kita bahas poin ini ya. Iman karena melihat mujizat versus iman karena mendengar firman atau mendengar Injil. The Bible Expression Commentary mengatakan, menanggapi suatu mujizat sangat berbeda dengan mempercayakan diri sendiri kepada Yesus Kristus dan terus ada dalam firman-Nya. Ingat ya, kalau saudara tergila-gila sama mujizat, dan biasanya orang-orang karismatik seperti itu. Ya, golongan Betel, Pentakosta, dan sebagainya, karismatik pokoknya ya. Biasanya mereka tergila-gila pada mujizat. Kesembuhan ilahi, mujizat apapun. Dan mereka menanggapi, wah, secara sangat positif. Padahal ingat ya, Yesus memberikan peringatan akan nabi-nabi palsu dengan mujizat-mujizat palsu. Kalau saudara tergila-gila pada mujizat, saudara orang yang sangat potensial untuk disesatkan. Jadi pada waktu mendengar ada mujizat, nomor satu kita mesti memikirkan ini asli atau palsu. Dan itu terus terang tidak gampang. Jadi bukan seperti, ya pokoknya pakai nama Yesus pasti asli. Nah itu Matius 7 ayat 22 sudah saya katakan tadi kok. Orang-orang itu melakukan semua itu dalam nama Yesus, tapi Yesus tidak pernah kenal dia, berarti dia nabi palsu. Jadi saudara menanggapi satu mujizat sangat berbeda dan mempercayakan diri sendiri kepada Yesus, dan terus ada dalam firman-Nya. Menanggapi mujizat, beriman karena mujizat, beda. Jangan beriman karena firman atau karena Injil. Sangat beda. Dalam William Buckley, dia tahu bahwa di sana ada banyak orang yang perhatian atau minatnya kepada dia hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Ia tahu bahwa di sana ada banyak orang yang tertarik hanya oleh hal-hal sensasional yang ia lakukan. Ini benar untuk zaman dulu, ini benar untuk zaman sekarang, saudara. Ya, pokoknya ada orang lakukan hal-hal yang sensasional. Lubang tangan ambruk. Nah, kalau bagi saya yang seperti itu pakai kuasa gelap, ini okultisme bagi saya. Apalagi yang digeblakan katanya anak Tuhan. Tuhannya memang gila geblakan anaknya sendiri. Yang biasa banting-banting anaknya itu setan. Di mana ada Tuhan geblakan anaknya sendiri. Ada 3 kasus, saudara, Yeskiel, Daniel, dan Yohanes. Tapi semua ambruk atau apapun karena melihat penglihatan. Melihat penglihatan apakah malaikat apalagi Tuhan sendiri. Itu penglihatan yang sangat dahsyat. Membuat mereka itu kayak paralyzed, ambruk. Tapi Tuhan justru bangunkan atau katakan jangan takut dan sebagainya. Berarti bukan Tuhan yang merebahkan. Mereka sendiri ketakutan luar biasa, paralyzed, ambruk. Tapi kalau Tuhan yang merebahkan tanpa ada penglihatan, tanpa apa-apa, tidak ada dalam seluruh Alkitab. Ada kalau orang kafir. Tapi kalau anak Tuhan, tidak ada. Jadi saudara, hal-hal yang sensasional, tumpang tangan ambruk, tepok, buak. Orang dengan begitu gampang anggap itu datang dari Tuhan. Tanpa mengecek. Saya percaya bahwa tumbang dalam roh atau geblak itu atau dikatakan slain by the spirit atau slain in the spirit atau apapun, menurut saya itu pekerjaan setan. Itu adalah okultisme. Karena tidak ada dalam Alkitab. Tuhan berikan kuasa itu bagi hamba Tuhan manapun untuk geblakan anaknya sendiri. Kalau ada, tunjukkan, maka saya percaya. Mau debat dengan saya tentang hal ini, siapapun saya jadi. Saya lanjutkan, saudara. Ia tahu
bahwa di sana tidak ada orang yang mengerti jalan yang telah ia pilih. Ia tahu bahwa di sana jalan yang dia pilih itu jalan penderitaan, saudara ya. Ia tahu bahwa di sana ada banyak orang yang akan mengikuti dia. Pada waktu ia terus menghasilkan mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda. Ingat tensa imperfect tadi. Di masa lampau terus menerus. Ya, maka banyak yang percaya karena terus menerus. Tetapi yang jika ia mulai berbicara kepada mereka tentang pelayanan dan penyangkalan diri, jika ia mulai berbicara kepada mereka tentang penyerahan diri pada kehendak Allah, jika ia mulai berbicara kepada mereka tentang salib dan pemikulan salib, kalau sudah ngomong gak enak begini, lalu apa? Mereka itu akan menatap dia dengan ketidakmengertian yang kosong dan segera meninggalkan dia. Selama dia lakukan hal-hal yang sensasional, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan terus-menerus, mereka akan ikut dia terus. Percaya dalam tanda petik. Percaya karena mujizat. Tapi begitu dia ngajar firman, dan firman itu bicara tentang pelayanan, penyangkalan diri, penyerahan diri pada kehendak Allah, lalu tentang salib, pikul salib, dan sebagainya, maka mereka berubah sikap, mereka akan menatap dia dengan ketidakmengertian yang kosong, dan segera meninggalkan dia. Dan ini bahayanya gereja karismatik, saudara. Karena mereka lah yang tergila-gila pada mujizat. Gilbert berkata, orang itu busuk. Karena, kenapa orang mendoakan orang sakit kok disalahkan? Saya tidak tahu siapa yang dia maksud. Saya tidak pernah menyalahkan orang yang mendoakan orang sakit. Ada orang sakit, saya doakan juga. Kami tidak pernah menentang hamba Tuhan mendoakan orang sakit. Tidak tahu kalau ada siapapun yang videonya aneh, saya tidak dengar, saya tidak ngerti. Tapi saya tidak menentang itu. Saya juga bukan anti mujizat. Saya percaya mujizat itu ada bahkan sampai zaman sekarang. Cuma mujizat sekarang ini asli atau palsu itu perlu dipikirkan. Dan kalau terus-menerus mujizat, terus-menerus kesembuhan ilahi, itu yang saya tidak percaya. Dan saya punya alasan tidak percaya itu. Orang-orang yang ikut ke orang nabi dalam tanda petik, yang terus lakukan kesembuhan, wah memang dia lakukan hal-hal yang luar biasa, tepok buok. Nah, lalu sembuhkan ini, sembuhkan itu, sembuh beneran atau enggak. Pokoknya diklaim kesembuhan, tanpa pernah dibuktikan betul-betul sembuh atau tidak. Kalau seperti itu, saudara, terus terjadi, orang-orang terus ramai. Tapi coba dia ngajar. Karena orang itu tidak pernah ngajar apapun. Di mana ada video dia yang ngajar? Di mana ada tulisan dia yang ngajar? Semua video-video kesembuhan-kesembuhan dan hal-hal supranatural kelihatannya seperti itu, ya banyak yang ikut. Tidak usah seperti itulah, saudara ya. Tahu jalan kepang ya? Udah lumping kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa di sini jalan kepang. Wah, orangnya bisa makan api, pecah beleng dimakan. Wah, semua lihat. Ya, hal-hal yang kelihatan supranatural itu, orang senang. Mikir biasanya. Ya kalau orang di luar Kristen tidak mikir masuk akal, tapi orang dalam Kristen mesti mikir. Ini supranatural yang dari setan atau dari Tuhan? Oh, lah Matius 7:22 itu loh, saya ingatkan terus bolak-balik. Mereka bernubuat dalam namamu, dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Melakukan segala macam mujizat dalam nama Yesus.
Yesus tidak pernah kenal mereka, tapi dalam konteks nabi palsu. Jadi yang gunakan nama Yesus, kalau itu saja dianggap sebagai pasti benar, tolong baca dan hafalkan Matius 7 ayat 22. Ini ngajar yang ngawur, yang meloncati satu ayat yang penting, bahkan ayatnya banyak saya kira. Tunggu saja kalau saya eksposisi Matius 7:15 sampai dengan ayat 23. Ini akan menyusul kalau Tuhan menghendaki pada minggu yang akan datang. Jadi orang-orang yang tergila-gila dengan tanda itu, begitu diajar firman seperti ini, firman yang benar ya, maka reaksi mereka jadi berbeda, menatap dia dengan ketidakmengertian yang kosong, dan segera meninggalkan dia. Lanjutkan, The Bible Exposition Commentary. Pada waktu kamu mengikuti pelayanan Tuhan kita dalam Injil Yohanes, kamu melihat ia bergerak secara bertahap keluar dari terang yang cemerlang dari kepopuleran. Dari mula-mula, wah, terang yang cemerlang dari kepopuleran dalam Injil Yohanes. Tapi perlahan-lahan bertahap keluar. Lalu masuk mana? Dan masuk ke dalam bayang-bayang gelap dari penolakan. Pada permulaannya, adalah mudah bagi orang-orang untuk mengikuti orang banyak dan memperhatikan mujizat-mujizatnya. Kan kita bahas, ini mulai ya pasal 2 ya. Ayat 1 ya. Dia ubah air jadi anggur. Lalu obrak-abrik Allah dan melakukan banyak mujizat. Nikodemus pun datang dan pakainya. Jadi jelas pada awal banyak mujizat. Pengajarannya ada tapi sedikit Masihan. Makin lama makin banyak pengajaran. Sekarang, tetapi kemudian firman-Nya mulai menembus hati. Dengan diikuti oleh pembuktian kesalahan. Firman itu menunjukkan kamu dosa. Membuktikan kesalahan. Dan pembuktian kesalahan membimbing atau mengarah. Atau pada pertobatan. Atau pada pertentangan atau permusuhan. Ini yang terjadi saudara ya. Makanya kalau saudara negur orang, biarpun teguran benar, caranya benar, orangnya memang salah. Menegur itu cuma dua kemungkinan. Atau orang yang bertobat, atau orangnya ngamuk dan memusuhi kamu. Dan Yesus mengalami itu. Kita juga mengalami itu. Murid tidak lebih dari gurunya kan. Jadi pada waktu firman-Nya mulai diberitakan, Yohanes pasal 6 sudah lihat. Wah, 5.000 orang hanya yang laki dok. Dia ubah 5 roti dan 2 ikan jadi cukup untuk 5.000, bahkan lebih sisa 12 keranjang. Wah, sangat orang banyak. Tapi dia mulai ngajar roti hidup dan macam-macam hal minggat semua sisa 12 orang dan 12 orang itu masih ada 1 Yudas. Dari 5.000 atau tambah perempuan dan pakai mungkin 10.000, sisa 12 orang. Senang semua pada waktu dia lakukan mujizat, tapi pada waktu dia mulai mengajar, lalu semua merasa ajarannya keras banget. Mereka minggat satu persatu, sisa 12 orang. Saya lanjutkan, adalah mustahil untuk menjadi netral. Orang-orang harus memutuskan, dan kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menentang dia. Mustahil sudah jadi netral. Harus memutuskan. Dan kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menentang dia. Mayoritas. Bayangkan 5.000 atau 10.000, sisa 12. Atau sisa 11 betulnya. Karena yang satu itu Yudas. Tidak bisa netral. Pada waktu firman diberitakan apalagi dengan keras. Dan Yesus memang memberitakan firman dengan keras. Yohanes Pembaptis memberitakan firman dengan keras. Orang yang anti pengkhotbah keras. Anti juga terhadap Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus. Pada waktu firman diberitakan dengan keras. Kebanyakan memutuskan untuk menentang dia. Saya lanjutkan. The Bible Exposition Commentary lagi adalah penting untuk melihat
Bahwa Yesus menghubungkan atau menyatukan mujizat-mujizatnya dengan kebenaran dari beritanya. Ini mesti huruf besar, saudara ya. Jadi dia menghubungkan atau menyatukan mujizat-mujizatnya dengan kebenaran dan beritanya. Lah bagaimana kalau ada penyembuh yang tidak punya berita? Cuma ada mujizat-mujizat, bu asli, bu palsu. Tapi tidak ada berita. Lalu dia mau niru Yesus seperti ini bagaimana, saudara? Yesus menghubungkan atau menyatukan mujizat-mujizatnya dan asli dengan kebenaran beritanya yang juga asli. Ia tahu bahwa hati manusia tertarik pada hal-hal yang spektakuler. Sudah saya bicarakan, tidak usah saya ulang. 5.000 orang yang ia beri makan ingin menjadikan dia raja. Wah, karena bisa memberikan makan. Wah, senang sekali. Kalau orang jadi raja, kita tidak akan pernah kelaparan. Sampai ia memberitakan tutur khotbah tentang roti hidup. Baca ya, Yohanes pasal 6 terus ya. Sampai ayat 60-70 dan sebagainya. Dan lalu mereka meninggalkan dia dalam jumlah yang besar. Ya, saya katakan tadi sisa 12 orang itu. William Hendriksen, banyak orang percaya dalam atau kepada namanya. Artinya, karena cara dalam mana kuasanya ditunjukkan, mereka menerima dia sebagai seorang nabi yang besar, dan bahkan mungkin sebagai Mesias. Mungkin sebagai Mesiasnya ini saya ragukan, saudara. Kalau mereka menerima dia sebagai Mesias, itu imannya benar. Ya. Tetapi ini tidak sama dengan mengatakan bahwa mereka menyerahkan hati mereka pada dia. Ya, bisa sebagai Mesias ini, saudara, kalau itu cuma pengertian intelektual. Iman intelek, itu bisa. Tapi iman sungguh-sungguh, tak mungkin. Ya. Saya lanjutkan, bukan semua iman adalah iman yang menyelamatkan. Bandingkan pasal 6 ayat 26. Orang-orang ini yang telah memenuhi Yerusalem dari setiap penjuru, menerima dia. Dalam kurung, dalam arti yang telah dijelaskan, pada waktu mereka melihat tanda-tanda yang ia lakukan. Tanda-tanda dilakukan untuk memperkuat iman menyelamatkan yang benar. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Dari diri mereka sendiri, mereka, tanda-tanda maksudnya ya, tidak menciptakan iman. Perhatikan itu ya. Mujizat-mujizat itu dari diri mereka sendiri tidak bisa membuat orang beriman. Roh Kudus harus melakukan ini. Dan harus ada firman. Selanjutnya, sekali iman yang menyelamatkan itu ada, orang itu akan percaya kata-kata Yesus bahkan pada saat di sana tidak ada tanda. Saya tidak butuhkan tanda atau mujizat, saudara. Saya percaya Injilnya, saya percaya firman-Nya, saya belajar banyak dari Injil dan firman. Tidak ada tanda pun saya percaya pada dia. Dari sini William Hendriksen ini memberikan 2 ayat referensi ya. Yang 6 ayat 26. Dan ini referensi itu bukan semua iman adalah iman yang menyelamatkan. Lalu tanda-tanda ini dilakukan untuk memperkuat iman yang menyelamatkan benar, dan dia berikan ayat referensi Yohanes 20, 30, dan 31. Saya berikan ayatnya, saya tidak perlu bacakan karena saya anggap 2 ayat ini tidak cocok sebagai ayat referensi. Baca sendiri dan silahkan lihat, tidak cocok. Dan ini memang satu ciri yang buruk dari William Hendriksen. Dia bagus sebetulnya, tapi keburukannya satu hal. Dia sering memberikan ayat referensi yang tidak cocok. Atau saya terlalu bodoh untuk mengerti, tapi saya rasa tidak. Saya tidak tahu cara berpikir dia bagaimana. Sebetulnya kalau dia memang mau jauh sekali ayat referensinya dari kata-katanya, berikan penjelasan. Tapi tanpa penjelasan seperti ini, saya pokoknya nggak ngerti dari mana ayat-ayat itu bisa dijadikan ayat referensi. Saya jelaskan saja, saudara perhatikan ya. Dia mengatakan bukan semua iman adalah iman yang menyelamatkan. Dan dia menggunakan Yohanes 6 ayat 26. Coba kita lihat ayatnya sekarang. Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Apa hubungannya? Saya tidak ngerti. Apakah mencari aku ini dia sebut sebagai iman? Dan ini bukan semua iman, iman yang menyelamatkan. Apa seperti itu? Lalu coba kita lihat yang satunya. Tanda-tanda dilakukan untuk memperkuat iman yang menyelamatkan yang benar. Jadi sudah ada iman, dikuatkan dengan tanda atau mujizat. Dan ayat referensi ya 20, ayat 30, dan 31. Ini ayatnya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperhitungkan namanya. Memperkuat imannya di mana? Dicatatnya supaya mereka percaya. Tentu bukan hanya tanda, tapi disertai firman. Supaya kamu percaya. Tapi memperkuat iman di mana? Ini bilang memperkuat iman. Makanya saya bilang dua ayat ini tidak cocok, dua teks ini tidak cocok untuk jadikan ayat referensi. Kan Bible Knowledge Commentary, hasil atau pengaruh dari mujizat-mujizat ini, dalam kurung yang mungkin adalah penyembuhan-penyembuhan, ya, Yesus banyak lakukan mujizat di Yerusalem itu, mungkin kali banyak penyembuhan-penyembuhan, adalah menimbulkan iman di pihak orang banyak. Nah, ini mujizat, iman mujizat. Mereka percaya dalam atau kepada namanya, artinya mereka mempercayakan diri mereka kepadanya. Ini tidak harus merupakan iman yang menyelamatkan seperti yang secara implisit dinyatakan oleh ayat selanjutnya. Mereka percaya bahwa ia adalah seorang penyembuh yang besar, tapi tidak harus seorang juru selamat yang besar dari dosa. Selain saya katakan ini bahayanya gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang terus-menerus menekankan mujizat atau kesembuhan. Dan ini jawaban untuk pertanyaan Gilbert. Apa salahnya orang doakan orang sakit, orang sembuhkan orang? Apa salahnya? Saya katakan bahayanya di sini. Gereja-gereja, pendeta-pendeta yang terus-menerus menekankan mujizat atau kesembuhan, jemaat atau fansnya mayoritas kalau bukannya semuanya adalah orang yang punya iman mujizat. Dan iman yang karena mujizat itu bukan merupakan iman yang menyelamatkan. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa ia adalah seorang penyembuh yang besar. Kalau saudara hanya percaya Yesus seorang dokter, atau ya dia seorang pemberi kekayaan, atau dia seorang pelaku mujizat, saudara tidak diselamatkan. Itu bukan iman, saudara. Iman dalam Kristen yang benar itu iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati menggantikan kita, memikul hukuman dosa kita pada waktu dia menderita dan mati di atas kayu salib. Tapi kalau mereka percaya dia cuma seorang dokter, penyembuh, pelaku mujizat, tetapi mereka tidak percaya dia juru selamat dari dosa, itu bukan iman. Dan iman mujizat biasanya seperti itu. Yesusnya itu dokter. Yesus memberi kekayaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Yesus, memang mereka juga beritakan Yesus sebagai juru selamat, saya percaya ada. Tapi itu begitu sedikit. Dikubur dengan berita-berita tentang mujizat, kesembuhan, dan macam-macam. 1:1000 kalau tidak lebih lagi. Pada waktu ini masuk di layar belakang, di latar belakang. Ini yang di latar depan. Maka orang percaya ini dan bukan percaya yang ini. Itu bahayanya. Orang yang menekankan kesembuhan, orang yang menekankan mujizat. Sekali lagi saya tidak anti kesembuhan, saya tidak anti mujizat, saya tidak anti doa untuk orang sakit. Tapi saya anti kalau itu ditekankan, apalagi lalu firman Tuhan yang tidak ada belas. Atau ada tapi ngawur karena orang yang ngajar tidak pernah belajar. Kan poin yang ketiga.
Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jelas karena iman mereka abal-abal. Ada apa Yesus mempercayakan diri kepada dia, kepada mereka? Kita baca sekali lagi teks ini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Iman mukjizat. Dan ini menyebabkan ayat 24. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dia kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Imannya abal-abal atau tidak, dia tahu. Maka dia tidak mau mempercayakan diri kepada mereka. Sekarang mari kita bahas teks ini, bagian ini ya, tentang yang saya garis bawah ini ya. The Bible Exposition mengatakan demikian. Kata percaya dalam Yohanes 2:23. Jadi orang-orang itu percaya pada Yesus ya, dalam nama Yesus percaya. Dan mempercayakan dalam Yohanes 2:24 adalah kata Yunani yang sama. Orang-orang ini percaya pada Yesus, itu pakai kata Yunani percaya itu. Tapi ia tidak percaya pada mereka, itu kata Yunani sama. Mereka adalah orang-orang percaya yang tidak atau belum selamat. Karena Yesus tidak mempercayakan diri pada mereka. Coba kita lihat ayatnya ya. Yohanes 2 ayat 23-24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Ini kata percaya pertama. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ini kata percaya yang kedua. Karena ia mengenal mereka semua. Kalau kita menggunakan terjemahan King James, yang kata percaya pertama digunakan kata believe. Kata percaya kedua digunakan kata commit. Believe itu percaya, commit itu mempercayakan. Ini terjemahan saya lah. Mau terjemahkan, kalau saudara lebih pintar bahasa Inggris saya silakan terjemah sendiri. Believe, commit himself. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan sebetulnya sama. Many believe in his name, pistuo. Ya. Lalu kita lihat ayat 24-nya. But Jesus did not commit, pistuo juga. Ya, jadi kata Yunani yang sama. Orang-orang itu percaya kepada atau dalam namanya, Yesusnya tidak percaya kepada dia. Sekarang kita lihat kata-kata dari The Bible Exposition Commentary lagi. Yohanes bukannya sedang mendiskreditkan pentingnya tanda-tanda Tuhan kita. Jadi Yohanes tidak meremehkan, mengecilkan, tidak. Dan kami Reform juga tidak. Jadi saya tidak tahu dari mana Gerbert mengatakan siapa, saya tidak tahu yang dia maksud. Tapi dia bilang dalam khotbahnya, saya tidak menunjukkan khotbah saya kepada satu orang, tetapi kepada everybody, semua orang. Kalau semua orang berarti lah ditujukan kepada saya. Saya anggap begitu. Lalu kapan saya ngomong seperti itu? Jangan sembarangan mengatakan khotbahnya ditujukan pada semua orang. Berarti tujuan kamu dan kata-kata kamu tentang orang busuk itu berlaku untuk semua orang. Padahal saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya tidak mendiskreditkan mujizat. Saya akan mendiskreditkan mujizat kalau itu palsu. Saya tidak melarang orang mendoakan orang sakit. Tapi saya menghina itu. Kalau yang mendoakan nabi palsu. Saya percaya mujizat. Saya percaya kesembuhan ilahi bahkan. Dan saya mendoakan orang sakit juga. Tidak ada salah. Dari Yohanes juga bukannya sedang mendiskreditkan pentingnya tanda-tanda Tuhan kita. Karena ia menulis kitabnya untuk mencatat tanda-tanda ini.
dan untuk mendorong para pembacanya untuk percaya pada Yesus Kristus dan menerima hidup yang kekal. Yohanes 20, 30, 31, ini ayatnya sudah kita baca tadi ya. Tapi dalam sepanjang kitabnya, Yohanes membuatnya jelas bahwa membutuhkan lebih daripada percaya pada mujizat. Bagi seseorang untuk diselamatkan. Kalau saya cuma percaya karena mujizat saja, yaitu orang-orang yang tadi dalam ayat 23. Yesus tidak percaya mereka. Melihat tanda-tanda dan percaya kepada mereka merupakan suatu permulaan yang sangat bagus. Dalam faktanya, bahkan murid-murid mulai dengan cara itu dan harus bertumbuh dalam iman mereka. Bandingkan Yohanes 12 dengan ayat 22. Ada saudara, orang yang dapat mujizat dulu, lalu menjadi percaya. Dalam perjanjian lama saja ada. Naaman misalnya, disuruh mandi 7 kali sungai Yordan. Dia tidak mau. Mangkel yang ngamuk. Tapi anak buahnya nasihati. Ruginya apa? Tidak rugi apa-apa. Paling tidak sembuh. Coba saja. Dia coba dan disembuh. Membuat dia kembali kepada Nabi Elisa dan dia menjadi seorang beriman. Tapi tidak selalu. Yesus sembuhkan 10 orang kusta. Yang kembali untuk bersyukur hanya 1 orang, dan itu orang Samaria. Yang 9 hilang. Semua mengalami mujizat. 1 saja yang percaya. 9 tidak. Jadi melihat tanda-tanda dan percaya kepada mereka merupakan satu permulaan sangat bagus. Kalau permulaan dilanjutkan, mendengar Injil dan bagaimana percaya pada Injil. Tapi kalau cuma mujizat, titik, berhenti di sana, nah ini celaka, saudara. Dalam faktanya bahkan murid-murid mulai dengan cara itu dan sebagainya. Mari kita lihat laki-laki ayat yang sudah diberikan sebagai referensi. Ayat ini tidak usah karena tadi kita sudah baca. Yohanes 12, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan dan murid-muridnya percaya padanya. Jadi murid-muridnya percaya, ini tanda awal, tanda pertama yang dia buat. Dan murid-muridnya percaya. Jadi awal iman mereka seperti ini. Tapi mereka lanjutkan dengan mendengar ajarannya dan sebagainya, itu lain. Nah, bagaimana orang-orang yang menjadi fans dari penyembuh itu melakukan hal ini kalau penyembuhnya cuma lakukan kesembuhan ilahi, mujizat yang belum tahu asli palsunya, tapi yang penting tidak disertai pengajaran, di mana videonya dia yang ngajar. Ada satu yang sekitar 40 menit, saya tonton, saya tidak bisa dengar, saudara. Karena omongannya begitu bulat, ruwet, tidak karu-karuan, saya tidak tahu apa yang dia omong. Saya tidak bisa konsentrasi sama sekali dengan khotbah model seperti itu. Jelas dia bukan pemberita firman yang bagus. Kalau saya nilai sebagai pemberita firman, tak kasih dari skala 0 sampai 10, tak kasih nilai 1. 1 itu hanya karena suara dia bagus. Tidak salah kayak saya. Tapi urut-urutannya sudah tidak ada sistematikanya, tidak ada juntrungannya, tidak ada ujung pangkalnya. Kalau Gilbert itu, saya senang dengan cara dia memberitakan firman. Dan setidaknya ada ujung pangkalnya. Biarpun salah benarnya, itu saya tidak setuju dia. Dia juga tidak setuju saya. Jelas saja tidak setuju. Bagaimana kita bisa setuju dalam kebenaran? Kita pihak yang berbeda. Memang jelas dia juga mengatakan, bahwa dia muji saya karena galang dana. Cuma sikap saya, kata-kata saya, dia tidak setuju, tidak senang. Ya jelas saja, dan saya senang kalau dia tidak senang. Kalau dia senang tambah susah saya. Berarti saya ngajar bagaimana kalau dia bisa senang. Pandangannya berbeda kok. Sekarang ayat 22, saudara. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati,
Baru teringat oleh murid-muridnya bahwa harus telah dikatakannya. Ini firman kan. Tadi di sini ini mujizat. Dia percaya karena mujizat. Tapi di sini murid-murid teringat akan hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan tadi ucapan Yesus. Lihat ya, ada tanda. Tapi ada kata-kata Yesus ngajar. Ada kitab suci. Dan mereka pasti ngajar dengan benar. Gilbert berulang-ulang motif Yesaya 53 oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dan sebagainya. Dan dianggap itu sebagai dasar kesembuhan ilahi. Tolong Pak Gilbert cek dalam Yesaya 53. Konteksnya jasmani atau rohani? Konteksnya Yesaya 53 itu penyakit rohani. Berarti kesembuhan rohani. Penyakit rohani itu dosa. Kesembuhan dari dosa, pengampunan dosa atau keselamatan. Ayat bilur-bilurnya kita disembuhkan, oleh bilurnya disembuhkan, bukan bicara kesembuhan jasmani. Ya, emang ada ayat yang seolah-olah menunjukkan demikian dalam Matius pasal 8. Saya punya penjelasannya, tapi tidak ada waktu menjelaskan sekarang. Tapi yang jelas, dari konteks aslinya Yesaya 53, ayat itu bicara penyakit rohani dan kesembuhan rohani. Pada waktu diterapkan secara jasmani, itu penafsiran salah. Saudara, sekarang bandingkan dengan pemikiran orang kaya. Yang sudah di neraka pun pemikirannya masih sesat. Karena dia berpikir 5 saudaranya akan bertobat kalau Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ini suatu mujizat yang hebat. Ya, mari kita lihat ya. Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 31. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya yang memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi dia masuk neraka, dia tidak kepingin saudara-saudaranya yang satu masih hidup, ikut dia masuk neraka, dia tidak kepingin. Tapi kata Abraham, nah Abraham ini ajaran yang benar. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, biarlah mereka mendengarkan kesaksian itu. Mereka punya firman. Dalam PL pun ada Injil kok. Mereka baca itu dan percaya. Nah, ngeyel. Orang sesat ini ngeyel. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, mujizat kepada mereka, mereka akan bertobat. Sampai di neraka masih tidak hilang sesatnya, saudara. Masih percaya bahwa mujizat mempertobatkan. Abrahamnya ngeyel juga, tapi dia ngeyel secara benar. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau saudara beritakan Injil yang betul sesuai firman, dan orang tidak mau, jangan mimpi orang itu mau kalau sudah bisa lakukan mujizat, bahkan bangkitkan orang dari antara orang mati. Jadi saudara, iman karena mujizat dan iman karena Injil. Dua ini ditandingkan. Tidak usah diomong yang mana menang lah ya. Saudara orang idiot kalau tidak ngerti sampai titik ini. The Bible Exposition Commentary lagi. Ya, Yesus tahu atau mengenal hati manusia. Kecuali kamu melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat, kamu tidak akan atau tidak mau percaya. Yohanes 4 ayat 48. Orang-orang yang menginginkan pekerjaan-pekerjaannya tetapi tidak firman-Nya, tidak pernah bisa ambil bagian dalam kehidupannya. Orang yang puas dengan gereja yang banyak mujizat dan banyak kesembuhan, biarpun firman-Nya amburadul tidak karu-karuan, berarti orang-orang itu menginginkan pekerjaan-pekerjaannya, mujizat-mujizatnya, tapi tidak kepingin firman-Nya. Itu orang model seperti itu, orang
Kristen model seperti itu, sebetulnya sebutan Kristen jelas tidak cocok ya, tapi tetap saya gunakan. Orang Kristen model seperti itu tidak pernah bisa ambil bagian dalam kehidupannya. Melihat adalah percaya, bukanlah pendekatan Kristen. Lihat dulu baru percaya. Itu tidak benar. Yohanes 11 ayat 40, Yohanes 20 ayat 29. Pertama-tama kita percaya. Lalu percaya apa? Ya percaya firman, saudara. Lalu kita melihat. Mujizat-mujizat hanya bisa membimbing kita pada firman. Jadi kalau kita senang atau tertarik karena mujizat, tidak apa-apa. Asal kita membawa pada firman, lalu kita percaya karena firman. Nah, itu tidak apa-apa. Yohanes 5, 36-38. Dan firman menghasilkan iman yang menyelamatkan. Roma 10 ayat yang ke-17. Mari kita lihat ayat-ayat yang dijadikan referensi ya. Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara, jangan jadi orang seperti ini ya. Injil itu cukup untuk membuat kita percaya. Dan saudara tidak percaya Injil, saya tetap masuk neraka. Dan tidak bisa beralasan nanti, Tuhan, kenapa kamu tidak kasih aku mujizat? Seandainya kamu kasih aku mujizat, aku akan percaya. Nonsense. Kamu tetap sesat seperti orang kaya itu nuntut mujizat. Sekarang Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sudah diberitahu, dia omongnya dikasih firman, tidak mau percaya. Yesus bilang, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya dulu baru melihat, saudara. Jangan melihat dulu baru percaya. Yohanes 20-29, karena Yesus, kata Yesus kepadanya, ini Thomas ya, kalau udah lihat, cocokkan, tidak mau percaya. Dia bermurah hati ya, dia tunjukkan sungguh-sungguh. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi dia berkata, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam Thomas itu tetap dianugerahi. Dia sebelumnya jelas sudah beriman soalnya ya. Imannya rasanya hancur, berantakan, bukan musnah. Saya tidak percaya iman sejati musnah. Tapi tetap bisa sungguh-sungguh beriman pada kebangkitan. Iman yang di sini tetap dianugerahkan juga. Melihat pun tidak bakal percaya, sangat banyak yang melihat kebangkitan, tahu. Musuh-musuhnya yang mana bertobat. Lalu yang 5, 36, 38. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya pada Dia yang diutusnya. Jadi saudara, teks ini dijadikan referensi, mujizat hanya bisa membimbing kita berfirman. Ya. Jadi memang pekerjaan itu menunjukkan Bapak mengutus Yesus. Nah, kalau kita sudah tahu Bapak mengutus Yesus, kita mestinya mau mendengarkan ajarannya Dia. Jadi itu mujizat membimbing pada firman. Tapi mujizat tanpa firman, ini iman abal-abal, saudara, kalau orang percaya seperti itu. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari mujizat. Begitu? Dadah. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh mujizat. Tidak ada lagi. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengar firman atau Injil, lalu percaya. Itu iman yang benar. Tapi lihat mujizat, lalu percaya. Kalau hanya mujizat, itu iman abal-abal. Dua ini jangan ditandingkan, tidak cocok sama sekali. Makanya banyak belajar, banyak dengar Injil.
Bukan banyak kejar mujizat. Karena Calvin, karena itu, pada waktu sang penginjil berkata bahwa orang-orang itu percaya, saya tidak menganggap bahwa mereka memalsukan suatu iman yang tidak ada. Tetapi bahwa mereka dengan suatu cara memaksa untuk mendaftarkan diri mereka sendiri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tapi kelihatan bahwa iman mereka tidaklah benar dan asli. Kenapa dia tahu? Karena Kristus mengeluarkan mereka dari jumlah orang-orang kepada siapa kebersandaran perasaan bisa ditempatkan. Dia tidak mempercayakan dirinya sendiri pada mereka. Di samping iman itu tergantung semata-mata pada mujizat-mujizat dan tidak mempunyai akar dalam atau pada Injil. Dan karena itu tidak bisa teguh dan permanen. Ya seperti orang yang 5.000 orang itu ya. Selama ada mujizat ikut. Begitu ada ajaran roti hidup dan pakainya keras, maka pergi semua. Calvin lagi, sebaliknya sang penginjil memaksudkan dalam pandangan saya bahwa Kristus tidak menganggap mereka sebagai murid-murid yang asli atau sejati, tetapi merendahkan mereka sebagai pelin-pelan dan tidak stabil. Ini merupakan suatu teks yang harus diperhatikan dengan seksama. Bahwa tidak semua orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah demikian dalam penilaian. Penilaian kita sendiri tidak penting, penilaian orang lain tidak penting. Gilbert mau anggap apa tentang penyembuh itu, Andi Simon? Saya tidak gubris. Yang penting penilaian Yesus. Sebetulnya penilaian saya tentang Andi Simon juga tidak penting. Karena belum tentu benar. Namanya orang. Orang menilai orang. Kalau saya sih yakin saya benar. Tapi orang tidak bisa disuruh yakin sama penilaian Budi Asali. Nah, bagaimana kita tahu penilaian Yesus? Ya, tunggu saja akhir zaman. Karena nabi-nabi palsu ini akan dapat hukuman yang luar biasa berat. Menyesatkan satu anak saja lebih baik batu kilangan taruh lehernya cemplungkan laut. Jangan main-main untuk menjadi nabi palsu. Sekarang kamu seneng, banyak fans, banyak duit, masuk YouTube-nya banyak. Akhir zaman celakalah kamu. Sekarang kata-kata Calvin lagi, karena ia mengenal mereka semua. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada kemunafikan. Dan sangat banyak kemunafikan. Nabi palsu itu semua munafik. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada kemunafikan. Karena salah satu alasannya, bahwa itu merupakan suatu kesalahan yang sangat umum. Di sana hampir tidak ada orang manapun yang tidak berkenan dengan dirinya sendiri. Dan sementara kita menipu diri kita sendiri dengan umpakan-umpakan kosong, kita membayangkan atau mengkhayalkan bahwa Allah itu buta seperti diri kita sendiri. Tapi di sini tadi ingatkan betapa lebarnya perbedaan antara penilaiannya dari penilaian kita. Karena ia melihat dengan jelas hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Karena hal-hal itu tersembunyi oleh suatu kepura-puraan atau pengaburan. Dan ia menilai menurut sumber tersembunyi mereka. Yaitu sesuai dengan perasaan hati yang paling rahasia. Hal-hal yang menyilaukan dan mempersonakan mata kita dengan kilauan yang palsu. Kesembuhan yang dilakukan si penyembuh itu yang diklaim. Bagi banyak orang menyilaukan. Mempersonakan mata. Tapi dengan kilauan yang asli atau kilauan yang palsu. Yang mana, saudara? Ini adalah apa yang Salomo katakan bahwa Allah menimbang dalam timbangannya hati manusia.
Sementara mereka mengumpat diri mereka sendiri dalam jalan-jalan mereka. Amsal 21 ayat 2. Dan ingat, nabi palsu yang satu dan nabi palsu yang lain itu seringkali saling mengumpat. Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ini agak berbeda kalau kita lihat di dalam kata-kata yang digunakan oleh Calvin di sini. Saya tidak ngerti Calvinnya dapat dari mana. Ya. Dalam terjemahan King James, setiap jalan dari seorang manusia adalah benar dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhan mempertimbangkan atau menimbang hati. RSV, NIV, dan ESV kurang lebih juga seperti itu. Tidak ada yang menerjemahkan seperti Calvinnya. Allah menimbang dalam timbangannya hati manusia. Sementara mereka mengumpat diri mereka dalam jalan-jalan mereka. Ini saya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya, dan Calvin mengutip dari mana saya tidak tahu. Dugaan saya adalah Calvin mengutip kata ayat itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Paraphrase begitulah kira-kira. Ya. Sekarang J.C. Ryle, saudara. Kebenaran yang sekarang ada di depan kita ini adalah kebenaran yang seharusnya membuat orang-orang munafik dan pengaku-pengaku yang palsu gemetar. Banyak orang lihat tanda dan percaya, tapi Yesus tak percaya mereka. Mereka munafik. Manusia tidak bisa bedakan. Pendeta tidak bisa bedakan. Mungkin sekali. Tapi tidak ada kemungkinan Allah tidak bisa membedakan. Kalau saudara munafik, kalau saudara nabi palsu yang mendustai orang dengan macam-macam cara, dan banyak orang terpikat saudara. Yang nonton YouTube saudara, viewersnya juta. Benar ya, dapat duit banyak ya. Tapi ingat, kebenaran yang sekarang di depan kita adalah kebenaran yang seharusnya membuat orang-orang munafik dan pengaku-pengaku yang palsu gemetar. Mereka bisa menipu orang-orang, tapi mereka tidak bisa menipu Kristus. Mereka bisa memakai suatu jubah agama dan kelihatan seperti kuburan yang putih atau diputihkan, indah dalam pandangan manusia. Tetapi mata Kristus melihat kebusukan mereka yang ada di dalam. Dan penghakiman atau penghukuman Kristus pasti akan mengejar mereka atau datang dengan tiba-tiba kepada mereka, kecuali mereka bertobat. Mata Kristus yang melihat kebusukan mereka yang ada di dalam. Gilbert bolak-balik katakan orang-orang busuk. Nanti akhir zaman kita lihat yang busuk siapa. Saya tidak peduli penilaian Gilbert. Saya tidak tahu siapa yang dia maksud. Dan saya tidak peduli siapa yang dia maksud. Yang jelas dia belum tentu benar. Dan sangat bisa dia yang busuk. Sangat bisa. Saya tidak bilang dia yang busuk. Tapi sangat bisa. Yang nilai Kristus, saudara. Ya katakan sini busuk. Mestinya sini katakan salah busuk. Biasanya seperti itu. Yang mana yang benar-benar busuk? Akhir zaman akan menentukan, karena Kristus tidak bisa salah dalam penilaian itu. Tapi kalau bertobatnya pada akhir zaman ya sudah terlambat, saudara. Jadi wait and see saja siapa yang busuk. Saya sendiri yakin yang busuk. Sana juga yakin yang busuk yang mana. Siapa yang betul-betul busuk? Wait and see. Ya. Sekarang The Biblical Illustrator, pemikiran ini seharusnya membuat orang-orang munafik dan pengaku-pengaku yang palsu gemetar. Kata-katanya kurang lebih sama, mungkin satu motif dari satunya. Mereka bisa menipu manusia, tapi mereka tidak bisa menipu Kristus. Tapi ini ada tambahnya. Tetapi itu merupakan suatu kata yang menguatkan bagi orang-orang Kristen sejati. Kalau saudara orang Kristen sejati, hamba Tuhan yang sejati,
dan saudara menderita. Kadang-kadang jengkel melihat yang nabi-nabi palsu dan orang-orang Kristen palsu, kalau munafik ini, saya luar biasa. Jengkel sekali. Tapi saudara, semua ini merupakan penghiburan yang menguatkan bagi kita orang-orang Kristen yang sejati. Ya bagi saya yang sejati ya saya, bagi dia. Wait and see lagi ya, siapa yang sejati. Kalau saya, ini hiburan. Ini kan jengkel saudara ya. Lihat yang palsu lebih laris, tapi itu sudah dinubuatkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 akan tiba waktunya. Orang-orang itu tidak mau dengar kebenaran. Mereka tutup telinga bagi kebenaran, buka bagi dongeng, kumpulkan guru-guru palsu, menyenangkan telinganya. Dalam bahasa Asia menggaruk telinga yang gatal. Enak ya telinga gatal digaruk enak. Guru-guru palsu memang kata-katanya bisa menyenangkan. Kamu bakal sembuh, kamu bakal kaya, dan sebagainya. Nabi asli, kamu berdosa, bertobatlah, pikul salib, tangkal diri, dan sebagainya. Tidak enak. Orang lebih senang dengar kata-kata yang menyenangkan, itu sudah nubuat Tuhan. Tidak mungkin tidak terjadi. Jadi jangan heran. Kalau banyak yang mendengar model yang demikian. Ini menguatkan orang-orang Kristen yang sejati, hamba-hamba Tuhan yang sejati. Yang ikut cuma sedikit. Tidak ada perbandingannya jauh sekali. Dan saya kira Teuw yang mengatakan, justru yang mengatakan mereka itu pasti bukan orang yang memberitakan firman, karena yang ikut mereka cuma sedikit. Laki-laki, dia tidak pernah baca 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Atau baca tapi tidak pernah mengerti. Makin mendekati akhir zaman, yang mengikuti Nabi asli itu makin sedikit. Karena mayoritas manusia akan tutup telinga bagi kebenaran, buka bagi dongeng. Maka yang pintar dongeng, itu hal dan macam-macam hal yang lain. Larisnya ada karu-karuan, jutaan viewersnya. Jengkel melihat itu. Tapi ini hiburan. Tuhan melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Dan akhir zaman akan menyingkapkan kepada kita semua. Ini penghiburan. Sekarang poin keempat, saudara. Kemahatauan Yesus membuktikan keilahiannya. Kita baca lagi 23-25. Bagian akhirnya ini saja. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. The Bible Exposition Commentary. Ia tahu apa yang ada dalam manusia. Adalah suatu pernyataan yang dibuktikan beberapa kali dalam Injil Yohanes. Yesus tahu karakter dari Simon, Yohanes 1 ayat 42. Dia tahu Natanael itu seperti apa, Yohanes 1:46 dan seterusnya. Dan dia memberitahu perempuan Samaria segala sesuatu yang pernah ia lakukan, Yohanes 4 ayat 29. Ia tahu bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi tidak mempunyai kasih Allah dalam hati mereka, Yohanes 5:42, dan bahwa satu dari murid-muridnya, laki-laki mencuri besar ya, bukanlah orang percaya yang sungguh-sungguh, Yohanes 6 ayat 64, ia melihat pertobatan dalam hati seorang pezina perempuan, Yohanes 8:11, dan pembunuhan dalam hati dari murid-muridnya, Yohanes 8:40 dan terusnya. Beberapa kali dalam pesan di ruang atas, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya perasaan-perasaan dan pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka. Saya kira tidak usah saya bacakan ayat-ayatnya, terlalu banyak. Ini waktunya sudah lama sekali, jadi sudah bisa baca sendiri. Jadi kemahatauannya dinyatakan dalam banyak ayat. The Bible Exposition Commentary lagi. Pengetahuan yang akurat dari Tuhan kita tentang hati manusia.
merupakan bukti yang lain tentang kealahannya. Karena hanya Allah bisa melihat batin atau hati manusia. Saudara, jadi Yesus ini adalah Allah. Karena dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Karena itu mereka percaya dia tidak percaya mereka. Mereka percaya karena mujizat saja, imannya abal-abal. Yesus melihat semua itu. Dia tidak mau percaya diri kepada mereka. Jadi saudara, seluruh khotbah ini iman karena mujizat versus iman karena firman atau Injil. Saya berharap setiap saudara introspeksi ya. Iman saudara itu iman yang jenis bagaimana? Saudara ada dalam gereja yang banyak mujizat, sehingga iman saudara iman mujizat. Kalau saudara pertama tertarik kepada Yesus karena mujizat, dilanjutkan dengan mendengar Injil, tidak masalah. Saudara percaya karena Injil, maka itu iman yang asli. Tapi kalau hanya mujizat saja, Yesus tahu biarpun orang tidak tahu. Dan saudara kira saudara selamat, saudara tidak selamat, saudara masuk neraka selama-lamanya. Mujizat butuh Injil untuk membuat orangnya beriman sejati. Injil tidak butuh mujizat. Hanya Injil. Pekerjaan Roh Kudus. Lalu orang yang bisa percaya. Dan itu cukup. Orang yang masuk surga. Iman yang asli. Mau lebih cari firman atau lebih cari mujizat dan kesembuhan ilahi? Introspeksi. Pikir baik-baik. Salah dalam hal ini. Membuat saudara masuk neraka. Kiranya Tuhan memimpin saudara dalam memilih. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman dan kami menyelesaikan eksposisi Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan 25. Dan kami melihat bagian ini sebagai bagian yang menarik. Iman karena mujizat saja dibandingkan iman karena Injil. Begitu banyak gereja-gereja karismatik menekankan mujizat, menekankan kesembuhan ilahi. Tapi ajaran yang amburadul, tidak karu-karuan, bahkan tidak ada ajaran sama sekali. Bila mereka sadar bahwa mujizat sendiri tidak bisa mempertobatkan. Biarlah mereka belajar untuk melihat Injil yang benar dalam Alkitab. Dan mengajarkannya kepada jemaat-jemaat mereka. Sehingga yang timbul bukan hanya iman yang palsu, tapi iman yang sejati. Dan biarlah Injil yang sejati makin lama makin diberitakan di mana-mana. Karena itu juga salah satu tanda akhir zaman. Tolong Tuhan, supaya lebih banyak orang yang memberitakan Injil yang benar. Dan berkati sehingga lebih banyak orang bisa percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.